kalau kita lihat nih, banyak banget caleg-caleg dengan usia muda. Nah, menurut lo tuh gimana? Kita juga punya pendapat sendiri, punya gagasan sendiri. Kita juga sama-sama pengen bangun bangsa ini gitu loh. Menunjukkan kalau kita tuh bukan jadi objek yang bisa diarahkan kemana-mana. Kita tuh punya pendirian gitu loh. Gue baru nyadar karena pemilu ternyata ada tetangga gue yang anggota JKT48. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di podcast KPU RI Spesial Pemilih Muda. Tentunya dengan gue Roslita dari Universitas Mercu Buana. Dalam beberapa menit ke depan gue nggak sendirian loh. Di sini gue ditemenin sama teman gue. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo teman pemilih, nama aku Diwa, aku dari Universitas Erlangga. Salam kenal. Halo Diwa, salam kenal. Oke nih Diw, jadi kesibukan lo sekarang ini apa sih? Kesibukan gue sebenarnya kan gue harusnya di Surabaya untuk kuliah. Cuma karena tanggungan matkul gue cuma tinggal 1, jadi dan sejauh ini masih online. Paling kemarin tuh UTS offline, jadi gue harus kesana dan paling bimbingan. Karena kan gue udah semester 2 ya, sudah mulai mengerjakan skripsi. Tapi skripsi gue ini gue memutuskan untuk kerjain di sini karena penelitiannya di sini juga. Jadi mungkin lebih enak kali ya kalau kita kerjain di sini di rumah dekat gitu, maksudnya aksesnya gampang. Jadi ya udah, karena emang skripsi di sini dan kuliahnya masih online, jadi better gue pulang aja. Wah, anak semester tua. Semangat ya, harus tetap waras loh. Lu juga gak sih masih semester 7? Udah semester 7? Gue semester 7. Gue juga pengen nyusun skripsi sekarang. Oh iya, semangat. Tapi lu udah sembro? Udah, alhamdulillah. Semoga kita bisa lulus tepat waktu ya. Amin. Agak pressure sih sebenarnya. Betul. Tapi aman kan sejauh ini kuliah lo? Alhamdulillah aman. Masih proses yang ngelakuin penelitian itu. Kan gue di Sempro juga, lu juga udah Sempro kan. Jadi kan ya sebenarnya itu sih biasanya faktor-faktor penghambat kayak males gitu kan udah mulai muncul ya karena skripsi itu. Jadi ya gue jalanin aja. Kalau boleh tahu emang jurusan lo tuh apa sih, Dik? Gue ilmu politik. Wih, keren banget. Keren. Pas banget ya berarti ya. Ya semoga pas. Oke, tadi kan lo bilang lo di Surabaya ya, Dik. Berarti domisili lo tuh sebenarnya di mana sih? Rumah gue di Depok, asli di Depok. Cuma emang jodohnya aja kuliah di Surabaya. Keren. PTN ya kan? Alhamdulillah. Ilmu politik lagi. Alhamdulillah. Keren banget sih. Nah, Dio, kan kita lagi ada di KPU nih. Betul. Kan. Kalau dengar kata KPU tuh pasti yang ada di otak kita tuh pemilu gitu kan. Menurut lo, kalau lo pertama kali dengar kata pemilu, apa sih yang ada di gambaran otak lo? Pemilu itu kan sebenarnya sakral ya. Tapi sebenarnya nggak sekaku itu juga gitu loh. Maksudnya kadang orang dengar pemilu, apa sih pemilu ini? Ini berkaitan sama politik segala macam. Kadang banyak orang yang udah malas duluan gitu, kayak udahlah malas dulu segala macam. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu kok gitu. Sebenarnya itu ya kita bisa bawa enjoy itu. Toh kita udah berapa kali pemilu sih, dan sebenarnya dan bisa kita ikutin, nggak harus sekaku itu. Jadi sebenarnya pemilu menurut gue ini kan untuk menentukan masa depan bangsa juga. Toh kita yang ngejalanin bareng-bareng gitu loh. Sebenarnya nggak cuma salah satu aspek masyarakat aja, seluruh masyarakat kan juga andil gitu dalam pemilu. Jadi ya itu sih menurut gue nggak yang gimana gitu loh, nggak yang seperti orang pikirkan gitu. Setuju sih gue sama lo. Nah, tapi sebelumnya lo tuh udah pernah milih belum sih, Dio? Sebelumnya sudah, pas pemilu 2019 itu pertama kali gue milih. Tapi gimana tuh? Kira-kira lo ada hambatan gak pas di 2019 itu? Untungnya waktu itu gue masih SMA ya, lu juga pasti masih SMA dan lu pasti lu udah milih juga kan. Untungnya waktu itu gak ngasal-ngasal banget, maksudnya kayak waktu itu kan capres-cawapres itu ada 2 kalau gak salah. Terus habis itu ya ngikutin aja gimana sih mereka berkomunikasi dengan masyarakat, gimana sih selama masa kampanye, apa yang mereka sampaikan gitu-gitu. Jadi kayak
termasuk partai-partainya ya, karena mereka kan pasti menyiapkan strateginya masing-masing gitu untuk menghadapi pemilu ini. Terus ya udah sempat mengikuti juga kayak kampanyenya mereka gitu-gitu, ngelihat secara langsung maupun gak langsung lewat media sosial kan. Jadi setelah gue ngeliat itu akhirnya baru bisa memutuskan gitu mana sih yang terbaik dari capres cawapres yang waktu itu ikut dalam kompetisi pemilu gitu. Nah, kalau pemilu tahun ini lo tahu dong kapan? Pemilu tahun ini pasti tahu dong, itu hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, teman-teman pemilih jangan lupa ya catat tanggal itu. Kita datang bareng-bareng. Sakral ya. Betul. Nah, FYI nih di tanggal 14 Februari kan lo tadi ngomong ya, domisili lo itu di Depok. Betul. Ya kan. Nah, berarti itu di luar Jakarta. Berarti nanti lo bakal dapet 5 surat suara. Yang pertama tuh ada presiden, itu warnanya abu-abu Diu. Yang kedua ada DPR RI warnanya kuning, terus ada DPD warnanya merah, sama DPRD provinsi warnanya biru, dan terakhir itu ada DPRD kabupaten atau kota warnanya hijau. Jadi teman-teman pemilih jangan salah pilih juga ya. Betul, bener banget. Lumayan banyak juga ya 5 surat suara. Makanya itu kita harus tahu dan benar-benar kenal sama calon. Kadang kan juga menurut gue apa ya yang selama ini banyak dibahas kan lebih ke capres cawapres, ke partai. Kadang yang pilihan lainnya tuh kadang agak jadi bukan pertimbangan yang utama gitu. Tapi sebenarnya karena ini kan kita memilih bareng 5 surat suara itu, nggak ada salah satu yang lebih penting atau apa, semuanya punya sama pentingnya, semua punya peran masing-masing gitu kan. Jadi kayak kita harus bisa paham gitu loh sama apa yang kita pilih, nggak cuma capres cawapresnya aja. Sebenarnya ini juga kejadian sih di tahun 2019 kemarin. Itu banyak banget pilihan lain kayak DPR yang segala macam yang gue nggak kenal. Jadi gue asal milih aja, dan sebenarnya ini nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus tahu siapa yang kita pilih. Ya, at least walaupun ya mungkin kan karena kalau misalnya capres cawapres itu kan skalanya nasional. Jadi mungkin banyak dibahas karena semua orang bisa membahas itu. Kalau misalnya kayak DPRD gitu-gitu kan ya masing-masing kota kita kan berbeda gitu kan. Nah, tapi at least sedikit banyak kita harus kenal juga gitu loh, karena itu kan pemimpin kotanya kita, penyambung lidah kita gitu loh, perwakilan dari kita gitu. Jadi itu perlu di highlight juga. Betul. Tapi nih Diu, kayak bakal banyak banget yang bakal kita omongin buat beberapa menit ke depan. Kita bakal break sebentar kali ya. Jadi buat teman-teman pemilih, saksikan terus ya di podcast KPU RI Spesial Pemilih Muda. Jangan kemana-mana. Kita makan apa ya? Di tempat langganan kita aja. Boleh tuh, ayo. Kinara and Friend. Kalian apa kabar? Baik. Kamu gimana kabar? Aku baik juga dong. Kalian tahu nggak, awal tahun 2024 ini kan udah ada pemilu. Kalian udah cek DPT kalian belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Kok kamu jadi care sih sama aku? Iyalah, aku harus care. Apalagi ini kan soal menentukan masa depan bangsa kita. Masa nggak care? Pertama kalian buka www.cekdptonline.kpu.go.id. Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Untuk Indonesia. Oke Deo, kalau ngomongin masalah pemilu tahun ini, tentunya menarik banget sih menurut gue, karena kontestasi kali ini agak beda nggak sih? Terus apalagi adanya sosial media tuh. Nah, menurut lo dengan adanya sosial media ini tuh bikin para Gen Z tertarik gak sih dengan tentang isu pemilu kali ini? Iya pastinya ya, karena kan ya Gen Z mungkin pemilih pemula juga. Siapa sih yang nggak punya media sosial sekarang? Apalagi Gen Z ini kan aktif-aktif banget dengan segala kepintarannya, segala kekepoan yang mereka punya. Itu kan pasti mereka mudah banget untuk akses media sosial. Dan menurut gue dari situ mereka bisa memilih secara rasional sih. Apalagi sekarang kan
dari partai politiknya itu sendiri, dari calon-calonnya sendiri, mereka kan juga aktif ya di media sosial. Jadi ngerasa itu ada kedekatan aja gitu dengan masyarakat, ada interaksi timbal balik yang mereka rasakan. Jadi itu bisa untuk setidaknya kita kenal calon ini kayak gini ya, partai politik ini kayak gini gitu sih. Lebih ke branding ya berarti ya. Bener-bener. Itu bener penting banget gak sih menurut lo branding tuh? Menurut gue penting, karena dari branding itu kita tahu kan positioning apa yang diambil dari si calon-calon ini dan juga partai politik ini. Jadi kayak masyarakat tahu kita kan milih sesuai hati nurani kita, sesuai apa yang kita butuhkan kan. Sebenarnya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka brandingan diri mereka itu menentukan ini nih dekat nih sama gue, ini nih yang cocok sama gue, ini nih yang sesuai sama gue gitu. Jadi itu penting banget menurut gue. Jadi kita tahu loh mereka itu punya ciri khas gini, apa yang mereka bawa, apa yang mereka akan gagas kayak gitu. Dengan branding juga dia bakal lebih dikenal sama masyarakat dan tentunya bisa lebih interaktif gak sih? Bener banget. Tapi yang mungkin jadi salah satu keganjilan gue juga, gue pengen nanya lo aja sih. Kayak kan akhir-akhir ini ya mereka kan sudah mulai melakukan branding itu. Tapi ada juga kan ya sebenarnya gue sendiri sih merasa terhibur, merasa yang gue balik lagi gue bilang tadi, kayak pemilu itu kan sakral, tapi sebenarnya nggak sekaku itu kok. Sebenarnya kita bisa ngikutin itu secara asyik gitu loh. Sebenarnya nggak harus yang kayak dipikir berat gitu-gitu. Tapi balik lagi banyak juga netizen yang kayak kok si misalnya capres ini atau partai politik ini kok brandingnya kayak gitu sih, kayak seakan-akan kok ini dijadiin bahan bercandaan, kok seakan-akan ini nih calon pemimpin kita kok kayak mainin ini kan sebenarnya sakral belum segala macam. Nah menurut lu itu gimana? Karena menurut gue itu fine aja sih, karena kan itu kan yang mereka lakukan itu sebenarnya sebagai bentuk pendekatan juga ke kita gitu loh. Jadi kayak kita nggak merasa ada kesenjangan aja. Nah, karena kita Gen Z nih Dio, kalau gue sih benar kata lo, ngerasa lebih terhibur dan ngerasa kalau pemilu tahun ini tuh nggak sekaku itu gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa membendung persepsi masyarakat gitu. Benar. Ada yang bilang kayak, kok jadi kayak bahan bercandaan segala macam. Tapi menurut gue kalau konteksnya masih tetap di jalur ya kampanye, terus masih lurus lah gitu, ya nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Sebenarnya ya balik lagi, kita kan nggak bisa mengontrol asumsi orang, pendapat orang, tapi ya sejauh itu mungkin tidak melanggar ya apa yang mungkin melanggar peraturan-peraturan yang mungkin sudah dibuat sama KPU juga, itu fine aja nggak sih? Fine aja. Dan malah lebih seru nggak sih? Bener. Kayak gue merasa kayak pemilu ini mungkin belum ada di masa kampanye yang intens dan segala macam, tapi sejauh ini seru kok, asik banget. Dan gue melihat dari khususnya si capres cawapres ini yang mungkin banyak dibahas sama masyarakat juga, sama teman-teman pemilih, mereka nggak sekaku itu kok, mereka bisa kok dekat dengan masyarakat, bisa kok mereka jadi kita ngerasa kayak beda banget nggak sih kita sama mereka gitu. Sebenarnya enggak, mereka sama aja gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau buat tahun 2024 ini, harapan lo buat pemilu tahun ini tuh apa sih, Dim? Pastinya pemilu ini ya semoga lancar ya pastinya. Terus juga ya dengan segala persiapan yang ada, kita kan siapin ini bareng-bareng. KPU kan gak kerja sendiri, semua elemen masyarakat pun ikut andil gitu loh dalam pemilu ini. Jadi gue harapannya kayak pemilu ini bisa jadi ajang persatuan gitu loh. Ya kita dengan pilihan yang beda, kita dengan pendapat yang beda, tapi kan toh ujungnya sama, visi misi kita sama. Pengen bangsa ini jadi lebih baik, pengen negeri ini jadi lebih maju gitu loh. Ya itu kan sebenarnya yang kita pengen, bukan ada, ya pasti ada kemauan sendiri gitu loh, tapi kan mungkin itu banyak dirasakan sama kita juga, relate gitu loh sama apa yang digagas sama mereka. Jadi ya gue berharap ini jadi ajang persatuan aja. Terus juga ya berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, malah justru pas di hari pemilu itu jadinya
gue bisa ngobrol banyak sama tetangga gue, kayak ketemu gitu loh kan. Akhirnya karena kita sama-sama nyoblos yang biasanya di dalam rumah, keluar pagi, pergi malam pulang, terus yang kayak nggak pernah ada interaksi, itu jadi kayak kita bisa ngobrol, jadi bisa tahu gitu loh. Oh ya, akhirnya kita tahu kan satu sama lain kayak menurut lu gimana ini soal capres ini, soal partai politik ini, walaupun kita dengan pilihan yang beda, tapi kan itu akhirnya ya kita kan menghargai perbedaan itu, kita menyadari kalau ada keberagaman itu, tapi kita ada di satu TPS yang sama gitu. Bahkan yang lucunya adalah waktu itu gue baru nyadar karena pemilu ternyata ada tetangga gue yang anggota JKT48. Jadi gue baru ngeh gitu loh kayak tetangga gue ada yang JKT48. Jadi kayak akhirnya teman-teman gue pada ngomongin gitu kan kayak ternyata ada ya tetangga gue yang kayak gitu. Ya, tapi itu mereka sih yang ngomong, kalau gue sih enggak, kan soalnya ada hati yang harus dijaga gitu. Jadi itu maksudnya jadinya jadi karena hari pemilu itu jadi justru banyak gitu loh efek-efek lain yang justru yang kita nggak dapetin selama masa pemilu itu gitu. Jadi selain buat tujuan yang sama, ternyata pemilu tuh juga bisa ngewujudin ruang diskusi buat sendiri. Yang tadinya nggak tercipta jadi tercipta. Betul. Jadi banyak ngobrol sama masyarakat, sama tetangga, yang bahkan tadi lo bilang kan yang tadinya lo nggak tahu nih kalau tetangga lo JKT48. Tahu-tahu ternyata lo jadi kenal, jadi tahu gitu kan. Itu seru banget sih. Bener banget. Ya banyak sih poin plusnya. Dan juga nanti kan gue jadi petugas TPS ya. Jadi gue pengen ngerasain aja secara langsung lebih dalam gitu loh di pemilu tahun ini. Di pemilu tahun depan. Setuju sih. Kalau harapan gue mungkin ini kali ya, Dew. Semoga ya pemilu tahun ini berjalan dengan lancar dan tentunya transparansi. Itu sih yang penting. Iya benar. Karena kan kalau dosen gue bilang ini kan udah di masa digital ya, udah modern, dengan banyaknya negara yang sudah memutuskan untuk melakukan e-voting dan segala macam, tapi Indonesia enggak loh, masih dengan masih dengan nilai-nilai tradisionalnya, masih kita memilih datang gitu ke TPS, milih langsung, coblos langsung. Ya mungkin itu agak sedikit lama gitu loh cara itu, tapi kan itu sebenarnya yang dijaga, karena dari situ adanya gotong royong, adanya diskusi, adanya ketemu, adanya komunikasi, interaksi, jadi membuat kita semakin erat aja gitu. Nah kalau kayak gitu, menurut lo nih, parpol atau capres dan cawapres yang ideal buat mahasiswa tuh kayak gimana sih? Apalagi lo kan mahasiswa ilmu politik kan, kayak gimana tuh? Sebenarnya yang ideal ya banyak yang udah kita bahas tadi ya, yang kayak mereka bisa dekat dengan masyarakat, tentunya kayak mereka bisa membawa suatu program ataupun isu yang mereka angkat itu relate sama apa yang kita lagi hadapin sekarang. Kita sebagai pemilih juga kan pasti memilih sesuai dengan apa sih yang kita butuhin sekarang gitu loh. Kayak misal lu apa yang lu harapin dari bangsa ini ke depannya gitu. Entah misalnya ekonominya lebih maju, pendidikannya lebih maju dan segala macam. Nah, dari situ kita bisa lihat nih si parpol mana atau calon-calon mana yang membawa program-program itu. Jadi sebenarnya gue yakin program-program mereka yang udah gagas, ide-ide mereka semuanya itu pasti itu yang terbaik. Tapi again kita kan harus memilih ya, mana yang lebih dekat sama kita, mana yang lebih cocok sama kita, gitu aja sih sebenarnya kita. Setuju sih, setuju. Dan yang penting itu tadi nggak sih, mereka yang kerja nyata buat masyarakat, bener, yang realistis, yang nggak cuma sekedar janji kan. Kalau kita ngomongin tadi ya kayak divisi misi segala macam kan banyak tuh, dan mungkin kurang lebih sama itu tujuannya buat Indonesia. Tapi nggak jarang juga nggak sih yang mereka tuh cuman ada di mulut gitu, janji manis tapi ya nyatanya nol gitu. Jadi semoga kita bisa dapetin pemimpin yang emang beneran kerja nyata. Amin. Semoga ya itu sih. Ya kan kadang kita juga suka trust issue ya. Sama kayak janji doang, ngomong doang tapi nggak terlaksana. Sebenarnya menurut gue juga kayak ya balik lagi, apa yang sudah dijanjikan kan harusnya dilaksanakan. Dan pun sebenarnya masyarakat ini kan teman-teman pemilih sebenarnya nggak butuh banyak janji lah. Kita cuma pengen ya udah apa yang lu pengen, nggak harus banyak gitu loh. Yang penting itu bisa terselesaikan satu-satu, bisa terlaksana satu-satu gitu sih. Yang penting kita belajar aja bagaimana apa yang
udah kita laluin apa itu bisa kita ambil baiknya, yang buruknya kita tinggalin gitu. Pembahasannya tentunya makin seru ya, Diu. Nah, tapi kita udah nggak berasa nih, udah masuk sesi terakhir. Jadi, buat teman-teman pemilih, saksikan terus kita di podcast KPU RI. Spesial Pemilih Muda. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek.dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Balik lagi di podcast KPU RI spesial edisi Pemilih Muda. Dengan gue tentunya Roslita dari Universitas Mercu Buana dan Gue Diwa dari Universitas Airlangga. kita udah masukin segmen tanya jawab nih dari followers Instagram KPU RI. Gak berasa ya? Gak berasa. Nah, kita dapat pertanyaan nih, 2 pertanyaan sih. Pertanyaan yang pertama nih dari Belinda Uhoy. Nah, representasi anak muda dalam pemilu gimana sih, Diu? Kan kalau kita lihat nih, banyak banget caleg-caleg dengan usia muda. Ya. Nah, menurut lo tuh gimana? Sebenarnya justru itu malah jadi ajang ya buat anak-anak muda, buat Gen Z gitu ya, untuk mereka dalam tanda kutip unjuk gigi gitu loh. Karena selama ini ya mungkin kan ditanya gitu loh, kayak banyak pertanyaan soal mana sih anak mudanya, mana peran anak mudanya segala macam. Ya pun teman-teman gue udah banyak kok yang terjun langsung ke politik praktis, dan mereka juga terjun bukan cuma kayak dalam tanda kutip main atau gimana. Emang mereka tuh punya visi, punya misi, dan kita tuh apa ya, walaupun kita masih relatif muda gitu kan, tapi kan kita juga punya pendapat sendiri, punya gagasan sendiri. Kita juga sama-sama pengen bangun bangsa ini gitu loh. Jadi menurut gue itu nggak masalah selagi masih ada dalam jalur, masih sesuai dengan sesuai dengan tujuan dari bangsa ini gitu. Itu nggak masalah menurut gue. Itu fine aja. Sebenarnya juga itu merupakan suatu gambaran yang baik gak sih? Bener-bener. Artinya berarti anak muda zaman sekarang nih aware banget sama yang namanya politik. Bener ya banget, gak sih? bener banget. Itu justru bisa meningkatkan indeks demokrasi kita kan. Justru itu malah bagus gitu loh, semakin banyak. Mungkin selama ini yang ikutan misal yang tua-tua aja, yang udah lebih senior aja. Tapi kan justru dengan anak muda ikut berperan, ikut andil, justru itu kan malah semakin banyak elemen masyarakat yang ikut gitu loh. Justru itu malah lebih baik sih, jadinya nanti akan ada perspektifnya tuh lebih beragam gitu loh. Kemauan dan juga tujuannya tuh lebih beragam. Jadi itu bisa ya membangun negeri ini gitu. Ya, jadi intinya jadi punya warna baru gak sih Yes, pemilu tahun ini tuh? bener banget. Jadi lebih menarik. Yes, Ya jadi kan? lebih berwarna. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih, Diu, dari driver kolot. Kan 60% pemilih sekarang kan anak muda ya. Yes. Menurut lo gimana sih caranya anak muda suaranya tuh ada artinya gitu? Jadi nggak cuma dijadiin objek buat para caleg nih nyari suara. Menurut lo gimana? Ya balik lagi ya, tadi kita udah bahas juga gimana sih cara kita menentukan pemimpin kita nanti masa ke depannya. Apalagi pemilih pemula ini kan mereka bisa punya akses yang banyak gitu dengan segala kemampuan mereka dalam teknologi, kemajuan dunia yang udah modern ini gitu kan. Yang tadi gue bilang bisa melalui media sosial segala macam, itu kan mudah banget ya untuk kita dapat informasi segala macam. Toh juga anak muda zaman sekarang tuh pinter-pinter loh dengan segala kekepoannya, dengan segala kekritisannya. Mereka tuh nggak acuh tak acuh juga. Mereka tuh care, aware yang lu bilang tadi kan, dengan banyaknya misal para caleg muda itu kan menunjukkan bentuk awarenya dari anak muda itu sendiri. Nah justru itu sih justru kita harus menunjukkan gitu loh. Kan selama ini ya mungkin Gen Z ini kan suka dipandang sebelah mata ya, kayak ini mah begini, Gen Z tuh kayak gitu, punya anggapan sendiri. Justru ini momen kita gitu loh, momen kita untuk nunjukin kita tuh nggak kayak gitu loh. Kita tuh juga bisa berpikir secara kritis loh. Kita tuh juga bisa menentukan masa depan kita sendiri loh gitu. Jadi maksudnya itu malah justru jadi ajangnya anak muda untuk bisa menunjukkan kalau mereka nggak berbeda gitu.
Intinya sebagai generasi muda yang suaranya cukup banyak gitu kan, kita juga nggak boleh asal milih nggak sih, kita juga harus tahu siapa sih calegnya, terus calon-calon yang emang sesuai sama apa yang kita tahu. Jangan sampai kayak kita dikasih makan omongan ini ikut kayak gitu, ya nggak sih? Dan mereka yang gue lihat juga mereka justru malah dengan adanya kemajuan teknologi ini melek akan semua gitu, bahkan juga melek politik. Jadi kayak kadang gue walaupun ngobrol sama jurusan yang bukan politik gitu, kalau politik oke lah gitu, orang masih menerima kalau ya emang ini ranah kita gitu. Tapi dengan jurusan-jurusan lain mereka justru bahkan lebih paham. Bahkan misal adik gue tuh beda 5 tahun kan sama gue, dia masih SMA. Tapi jadi juga paham gitu loh dengan informasi yang dia dapat, dengan kekritisannya. Bahkan kadang suka nanya ke gue kayak, Mas ini kenapa sih kok partai politik ini kayak gini? Kenapa sih capres ini kayak gini? Terus dia kepo kayak kapan sih pemilihannya, gimana sih nanti caranya, gimana sih cara menentukan kita untuk memilih. Bahkan ya itu dengan kekritisan itu mereka bisa menunjukkan kalau kita tuh bukan jadi objek yang bisa diarahkan kemana-mana, kita tuh punya pendirian gitu loh. Intinya nggak nutup mata. Betul banget. Nah kalau kayak gitu kira-kira pesan-pesan lo buat teman pemilih apa nih? Pesan-pesannya ya pastinya ini kan sudah semakin dekat dengan hari H, Rabu 14 Februari 2024. Tinggal menghitung bulan, menghitung hari. Jadi sama-sama kita ikutin prosesnya aja. Kita ikutin dengan baik. Buat teman-teman yang mungkin saat ini belum punya pilihan, masih ada waktu banget kok buat kita bisa mikir gitu loh, bisa memilih mana yang terbaik buat bangsa ini. Toh balik lagi, semua yang maju, semua yang sudah ditetapkan jadi calon, menurut gue itu udah yang terbaik gitu loh. Tinggal gimana kita milihnya berdasarkan hati kita, berdasarkan kebutuhan kita. Yang tadi kebutuhan lo apa sih? Misal kayak kebutuhan teman-teman memilih, infrastruktur di kota gue kok belum maju ya, masih gue misalnya masih berangkat ke sekolah masih harus jauh, jalan kaki, aksesnya susah. Nah mungkin bisa teman-teman pilih para calon-calon ini yang memang menggagas dan punya ide akan fokus ke infrastruktur. Atau misal teman-teman yang sulit mendapatkan akses pendidikan, atau mungkin sulit dalam mendapatkan kesehatan, misal rumah sakit yang belum memadai, alat-alatnya. Kadang kan itu semua balik lagi terpusat dalam satu kota-kota besar gitu kan. Teman-teman bisa kok lihat nanti seiring perjalanan waktu, ngelihat apa sih program-program yang dibawa oleh mereka gitu. Nah itu balik lagi mana yang menjadi prioritas buat teman-teman. Tapi balik lagi ya, semuanya itu adalah calon-calon terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik. Jadi ini cuma tinggal masalah mana yang menjadi prioritas, ada mana yang pilihan yang terbaik buat kita gitu. Balik lagi kan, kalau ngomongin soal itu tentunya itu tadi jangan sampai salah pilih. Dan balik lagi kata lo kan tadi udah mention tuh, kalau masih banyak waktu lo yang buat bisa cari tahu mana sih pasangan yang emang terbaik buat memimpin negeri ini. Itu tadi kita bisa cari di website KPU RI dengan laman kpu.go.id. Di situ kita juga bisa lihat tuh track record dari masing-masing pasangan kayak gimana. Benar. Kalau menurut lo sendiri apa yang lo mau sampaikan ke teman-teman pemilih? Itu sih, jangan salah pilih dan kita nggak boleh tutup mata. Apalagi suara kita suara terbanyak gak sih 60%. Bener banget. Justru harus kita buktiin ya. Kalau dengan suara kita terbanyak, kita malah bisa jadi penentu bangsa yang baik gitu. Kan lo jurusan ilmu politik gitu ya. Kira-kira kampus lo ada ini gak sih kayak ngundang para calon tuh buat ngasih tahu gagasan-gagasan mereka? Ya ada kok. Jadi kan gue di Universitas Erlangga. Nanti ada di tanggal 22 lusa ya, 22 sampai 24 November 2023 itu tempatnya di Erlangga Convention Center di kampus C. Itu nanti akan ada 3 pasangan capres cawapres yang akan menyampaikan ide gagasannya. Ya mungkin nggak dalam satu hari ya, karena itu kan ada 3 hari dan kemungkinan mereka akan punya waktu sendiri-sendiri gitu. Nah mungkin teman-teman pemilih yang tadinya masih bingung dengan pilihannya, yang masih menimbang-nimbang mana sih yang terbaik, itu boleh banget ditonton, ada di salah satu stasiun televisi, dan juga nanti mungkin banyaklah informasi tentang itu, jadi teman-teman akan mudah bisa mengakses itu. Berarti teman-teman bisa datang langsung juga nggak kira-kira? Oh bisa, itu terbuka untuk umum kok. Gak berasa ya Dio, kita udah nyampe di penghujung acara kali ini. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih banget buat lo udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih banyak Lita, terima kasih banyak KPU sudah. Thank you Adio sekali lagi.
Sampai ketemu lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Podcast KPU RI. Terdepan bicara kepemiluan. Dadah.